Ya, pemirsa Cipta TV, balik lagi di Napaktilas dan sekarang kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama Pak Kailani, Pak Kasma, dan juga Pak Angkus. Saya masih berada di kantor Dewan Pimpinan Ranting LVRI atau Legiun Veteran Republik Indonesia. Nah, tadi kan sudah sangat panjang lebar ya sama Pak Kailani, sangat sistematis, sangat detail bagaimana peristiwa sejarah, sampai tadi saya agak terenyuh karena katanya ada korbannya itu bukan hanya dari kalangan tentara tapi juga sipil ya. Ada cerita seorang ibu ditembak ya Pak ya. Itu kan sangat kejam sekali zaman dulu. Mungkin ada cerita yang lain yang paling diingat zaman dulu apa Pak, perjuangannya mungkin sampai sekarang tuh nempel sekali Pak. Mungkin silahkan diceritain. Ya waktu itu saya pikiran saya itu punya sejarah seperti ini. Iya. Nah kalau dari Pak Kasma sendiri Pak, mungkin boleh sedikit bercerita ke pemirsa semuanya. Hanya awalnya itu Pak Kailani aja lah, Bapak Ketua. Oh gitu Pak. Saya juga pengen tahu maksudnya Bapak zaman dulu seperti apa. Kan cerita-cerita pasti ada yang menarik ya Pak ya. Mungkin ada nggak yang diingat Pak sampai sekarang Pak? Satu aja Pak. Ini bukan jiwa penerus, bapaknya yang berjuang. Iya bisa diceritain juga nggak apa-apa. Mungkin bapaknya seperti apa dulu berjuang kan bisa digali. Ya. Ya sama Bapak Kasma juga berdua. Tahun 1947, 48, 48. Iya. Itu namanya SP88. Iya. Kalau bilang santai. Tapi Abah mah nggak cukup apa Kailani lah yang ketua. Iya. Ya nggak apa, siapa tahu ada yang mau diceritain kan. Pasti ada pengalaman yang menarik yang diceritakan sama Bapak dulu mungkin kan. Yang masih ingat. Nah kalau Pak Angkus sendiri di sini menjabat tadi sebagai apa Pak? Sekretaris dikarenakan saya sebagai anak pejuang, saya mendampingi ayahanda, betul. Dan sambil ya membantu lah, karena jasa-jasa sebagai ayahanda ya saya teruskan karena untuk jadi ya membantu kelancaran sebagai kepengurusan dari organisasi veteran ini, bahkan untuk demi kelancaran semua supaya kita itu ada jiwa semangat sebagai pejuang. Iya, mungkin dulu waktu masih kecil mengalami tidak Pak masa-masa sebelum kemerdekaan? Apakah sesudah kemerdekaan? Sesudah kemerdekaan. Sesudah kemerdekaan. Mas karena masih muda karena saya itu sebagai cucunya bukan. Oh cucu. Ya. Oh iya cucu. Berarti yang dulu merasakan adalah orang tua dari Bapak? Iya. Bukan orang tua. Oh bukan orang tua. Jadi kakek. Oh kakek. Iya. Mungkin pernah dengar cerita-cerita seperti apa zaman dulu yang sering diceritain tuh Pak mungkin? Ya kalau kakek saya kan saya juga nggak ngalami. Cuman turunnya dari kakek langsung saya tahu-taunya bahwa saya sebagai anak-anak veteran atau cucu veteran itu harus mengikuti sejarah-sejarah itu. Ada jiwa patriotnya juga Pak ya, masih mengalir deras sampai keturunan-keturunannya. Karena jiwa pejuangnya masih terus. Jiwa pejuangnya masih terus kuat ya Pak ya. Nah oke, untuk sekarang ini kan ada sekitar 24 ya Pak ya yang tergabung di sini dan terdaftar. Tapi mungkin di lain itu masih banyak yang lain yang mungkin ada tapi belum terdaftar di sini mungkin Pak. Mungkin karena suasana kayak begini atau menurut yang lain mungkin susah lah gininya. Ya kurang tahu kalau untuk kelanjutan karena usianya sih udah pada itu sepuh ya Pak ya. Karena kalau kita misalkan dia mengajukan kalau misalkan dia mengajukan udah usia 80 ke atas ya percuma kan percuma, gitu. Betul. Ya cuman mengingat dengan jasanya doang. Iya, betul. Nah, kalau perhatian dari pemerintah sendiri seperti apa Pak terhadap para veteran yang memang ada di sini juga seperti apa? Ya untuk sementara ini alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah bahkan diperhatikan dengan apapun yang kebutuhan sebagai pejuang-pejuang dulu semacam ayahanda. Ya alhamdulillah diperhatikan oleh pemerintah. Iya, karena saya juga lihat di sini ada banyak foto ya Pak ya. Ini momen-momen apa saja Pak yang ada di foto ini Pak? Ada mungkin semacam kayak berkumpul di mana gitu Pak? Ini ya memang waktu ada acara dari Kodim atau dari Koramil, dari Polsek atau dari kecamatan. Suka kan karena kita itu satu wadah dan satu wadah ya. Jadi selalu diundang. Nah semenjak dia turun COVID makanya sekarang dibatasi. Nah itu dia. Berarti sebelum COVID memang sering kali ada acara ya Pak ya. Dan pasti tentunya diundang ya. Semacam hari-hari tertentu ya semacam kemarin itu hari pahlawan. Hari pahlawan betul. Nah itu contohnya kemarin juga dibatasi undangannya. Terus 17-an juga dibatasi undangannya bahkan wilayahnya juga.
disterilkan gitu. Iya. Jadi karena kan ada itulah aturan itu. Betul, aturan prokes sekarang Ya, ya Pak ya, agak betul. ketat, betul. Iya, baik. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari saya untuk Pak Kailani, Pak Kasma, dan juga Pak Gus adalah mungkin boleh disampaikan kesan untuk generasi muda sekarang, bagaimana mungkin pesan dari Bapak yang ingin disampaikan untuk para pemuda zaman sekarang ya Pak ya? Gil, silakan. Ya kalau bisa bapak-bapak itu semua rakyat ini harus mematuhi undang-undang negara. Mudah-mudahan pemuda-pemudi mendengarkan kata-kata saya. Marilah berjuang, marilah bersama, hidup bersama di dalam perjuangan LPRI. Iya. Bangga. Betul. Kalau Pak Kasma sendiri mungkin ada pesan yang mau disampaikan Pak? Sedikit saja mungkin, satu patah, dua patah barangkali. Mudah-mudahan anak zaman sekarang supaya ikut telah mendukung Iya pasti. kepada wawasan LPRI Kecamatan Ranting Pabuaran. Iya. Jangan disia-siakan, Betul sekali. harus dihargai lah. Harus dihargai, betul. Kadang-kadang itu, aduh, ya udahlah, Bapak nggak panjang lebar ya. Iya, nggak apa-apa, Cukup Pak. sekian aja, Pak. Betul, betul. Kalau dari Panku sendiri Pak? Ya, saya minta ke seluruh pemuda-pemudi bahkan warga yang ada di Kabupaten Subang, saya memohon haruslah kita ingat jas merah. Jas merah. Itu yang diutamakan adalah jas merah. Iya. Jasa para pejuang, contohnya dari Ayahanda LPRI yang telah berjuang merebut negara kita sampai tidak ada pamrih waktu dulu, tapi kita tinggal mengenyam kenikmatan dan kemerdekaan yang kita rasakan sekarang. Makanya tolonglah jangan dilupakan dengan jas merahnya itu. Betul. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah ya Pak ya. Betul. Pesan daripada Bung Karno. Dan juga satu kutipan yang saya ingat sekali dari Bung Karno adalah beliau pernah bilang, kalau tidak salah ya Pak, mohon maaf kalau salah, bisa diluruskan mungkin ya. Beliau pernah bilang, perjuanganku mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuangan kalian generasi penerusku adalah sangat berat karena melawan bangsa sendiri. Betul. Ya, betul sekali ya Pak. Betul sekali. Baik, saya tutup untuk episode kali ini pemirsa ya. Saksikan terus Napak Tilas di episode selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Kailani, Pak Kasma, dan juga Pak Angkus. Saya sudah diizinkan untuk ke sini untuk mengobrol-ngobrol ya Pak ya, untuk berbincang-bincang. Ya. Terbuka lebar dengan Betul. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa berbincang lagi Pak ya. Oke. Demikian pemirsa, saya pamit dulu. Terima kasih sudah menyaksikan Napak Tilas untuk episode kali ini. Sampai jumpa. Merdeka!